saudara-saudara, sore hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu topik ya, yaitu tentang saksi Yehova. Ya. Namun tentang saksi Yehova ini kita mau belajar di dalam satu semangat, bukan berarti kita ingin menghakimi mereka, tidak ya. Itu karena kita kembali melihat dan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa penghakiman adalah hak Tuhan. Jadi kita mau belajar mengenal mereka untuk apa? Kita belajar mengenal mereka supaya kita bisa melihat satu perbedaan yang lebih jelas dan juga memberikan satu respon yang tepat ya terhadap mereka. Sehingga kalau nanti misalnya kita bertemu dengan saksi Yehova, kita juga tahu bagaimana bersikap terhadap mereka dan perbedaannya di mana antara iman Kristen yang sesungguhnya dengan saksi Yehova. Karena kalau kita bertemu nanti dengan saksi Yehova, mereka juga mengaku bahwa mereka lah murid-murid dari Tuhan sendiri. Bahkan mereka mengatakan atau mengklaim mereka lah sebetulnya saksi yang sejati ya dari saksi. Makanya istilah yang disebut adalah saksi Yehova. Mereka lah yang sejati. Dan biasanya mereka mendekati orang Kristen dalam kaitan untuk mempertobatkan dalam tanda kutip ya. Atau kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang juga atau teman begitu ya yang ikut dengan saksi Yehova, jadi kita tahu bagaimana kita membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Baik saudara, saya mengusahakan sebisa mungkin sumber-sumber yang saya pakai ya ketika berbicara dengan saksi Yehova adalah dari diri mereka sendiri, yaitu dari sumber-sumber saksi Yehova. Jadi supaya objektif ya. Baik, mari kita lihat. Saya ingin mendasari pembahasan tentang saksi Yehova ini itu dari Kolose pasal 2 ayat 8. Ya, ini tulisan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose karena di tengah-tengah konteks kehidupan jemaat Kolose itu ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus ya. Pada waktu itu pengajaran yang banyak sekali tersebar di jemaat Kolose itu adalah proto-gnostisisme, yaitu benih dari pengajaran gnostik ya. Nanti untuk lain waktu kita akan membahas tentang gnostik. Jadi secara sekilas pengajaran dari gnostik itu adalah ini adalah satu pengajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan didapat dari anugerah di dalam Tuhan Yesus, tetapi dari satu pengetahuan misterius ya, dari kata gnosis itu pengetahuan misterius. Oleh karena orang itu punya relasi yang mistis dengan Tuhan Yesus. Jadi makin orang itu punya relasi yang mistis, pengajarannya misterius, kira-kira begitu ya, maka dia itu dikatakan makin rohani dan makin besar kemungkinannya untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus mengatakan hati-hatilah dengan pengajaran yang demikian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan begitu. Tuhan Yesus mengatakan keselamatan adalah anugerah dan kita diminta tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Itu tidak bersifat mistis, tetapi itu adalah sesuatu yang sifatnya organik. Jadi sesuatu yang sifatnya hidup antara kita dengan firman Tuhan dan dengan Tuhan sendiri, yaitu sesuatu yang kita terapkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengajaran Rasul Paulus ini juga sangat relevan untuk kita di dalam kita berhati-hati terhadap pengajaran sesat ya. Dalam konteks ini yaitu saksi Yehova. Dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu ya. Menurut ajaran turun-temurun atau kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan by tradition ya, menurut tradisi, hanya tradisi manusia saja dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi di sini kata kuncinya adalah pengajaran itu tidak menurut Kristus, tidak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan, tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen yang Tuhan Yesus berikan kepada para rasul dan juga kepada gereja mula-mula dan terus sampai kepada kita sekarang.
hati-hati terhadap pengajaran itu dan kita diminta untuk melawannya. Nah, sore hari ini adalah beberapa hal yang kita akan bahas. Jadi kita akan mau lihat pertama sejarahnya dari Saksi Yehova itu seperti apa. Ya, supaya kita punya gambaran mereka itu berkembangnya bagaimana gitu. Lalu karena luas sekali, jadi di dalam waktu yang singkat kita akan melihat bagaimana Saksi Yehova itu di Singapura ya, di dalam konteks kita hidup dan juga di Indonesia ya. Lalu apa sih daya pikat dan bahayanya? Kenapa mereka tuh banyak diminati juga begitu? Nah, apa dasar-dasar pengajarannya? Dikatakan tadi doktrinnya, doktrin dasarnya, dan bagaimana kita menghadapi mereka ya, menyikapi mereka. Baik, mari kita mulai dengan sejarahnya terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sejarah Saksi Yehova ya, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari nama besar Charles Taze Russell ya. Ini adalah orang yang besar sekali. Charles Taze Russell. Ya, tahun 1870. Nah, Charles ini adalah seorang yang senang belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini jangan dipikir kalau orang Saksi Yehova, oh ini berarti dia nggak suka baca firman Tuhan. Terbalik ya Bapak Ibu ya, Saudara. Jadi ini Charles ini dia orang yang senang belajar firman Tuhan ya. Dan bahkan dia membentuk Bible study ya, Bible study sendiri. Nah, jadi di dalam salah satu pelayanannya dia itu banyak berdebat dengan rekan-rekan pelayanan yang lain begitu. Jadi waktu apa itu PA begitu ya, penggalian firman Tuhan, dia itu berdebat begitu. Kenapa dia berdebat gitu? Karena dia nggak setuju dengan doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Cukup banyak lah yang dia nggak setuju. Misalnya dia nggak setuju dengan immorality of the soul begitu ya. Jadi nanti kita akan lihat nih doktrin Saksi Yehova seperti apa. Itu nggak muncul begitu saja doktrin-doktrin itu, tetapi itu merupakan satu reaksi terhadap pengajaran iman Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu ya. Jadi Russell ini mengatakan singkat saja, Russell ini mengatakan enggak, kita itu kalau jiwa kita ya, kalau kita itu dihukum oleh Tuhan begitu ya. Kita dikatakan nggak percaya kepada Tuhan Yesus gitu kan ya. Lalu kita dihukum masuk neraka. Maka dia bertanya begini, bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih sayang itu bisa menikmati kekekalan sorgawi dan tetap merasa diri itu damai dan tenang sementara melihat manusia ciptaannya yang jiwanya itu disiksa di dalam neraka yang dia ciptakan sendiri. Mengerti pertanyaannya ya, saudara ya? Jadi Russell itu mengatakan nggak bisa itu begitu, kira-kira gitu ya. Nah, karena kan pengajaran tentang api neraka itu sendiri kan juga Tuhan Yesus apa namanya itu sebutkan ya. Dia nggak setuju begitu. Dia nggak setuju, nggak bisa itu, nggak ada itu. Dia bilang nggak sinkron lah begitu. Nah dia juga nggak setuju dengan predestinasi begitu ya. Apa itu Allah pilih-pilih begitu kan ya. Nah terus fleshly return, jadi bodily. Jadi Tuhan Yesus itu nanti akan datang kedua kali begitu ya, secara tubuh begitu. Betul. Terus juga yang paling kentara ya, yang paling jelas itu adalah dia tidak setuju dengan pengajaran Tritunggal. Nah, ini nanti yang menjadi satu titik pembeda yang jelas sekali dengan iman Kristen. Nanti kita lihat ya di dalam core basic doktrinnya itu di dalam Saksi Yehova. Nah, lalu 9 tahun kemudian majalah Watchtower atau yang disebut sebagai Menara Pengawal itu dirilis gitu ya, diterbitkan lah begitu. Dan berhasil untuk mengumpulkan banyak sekali orang-orang untuk ikut Bible study ya. Nah, jadi si Charles Russell ini karena dia merasa saya nggak setuju dengan ini, saya nggak setuju dengan itu, saya nggak setuju dengan ini gitu ya, pengajaran firman Tuhan ini dengan basic doktrin dari iman Kristen ini. Udahlah, saya bikin aja kelompok baru, Bible study yang baru, kira-kira begitu. Nah, jadi banyak orang-orang yang setuju, yang punya preferensi yang sama begitu ya, atau yang mirip dengan Russell, ngikut begitu. Makin lama makin banyak nih, begitu. Karena dia juga
senang mengajar kan ya, senang menggali firman Tuhan. Diajarkanlah sama dia begitu. Tahun 1910 itu udah 50.000 orang di seluruh dunia begitu. Ya. Udah makin berkembang. Dan akhirnya mereka menobatkan ya, kalau di gereja disebutnya ditabiskan lah ini. Jadi mereka menobatkan si Russell ini, udahlah bilang aja Russell ini jadi pastornya kita begitu, jadi pemimpinnya kita. Nah, saudara perhatikan ya, ini nama dari Saksi Yehova belum muncul di sini. Jadi ini mereka cuma menyebut diri mereka itu adalah ya udah kelompok aja, jadi kelompok sendiri yang berbeda begitu dari kelompok Kristen, berbeda aja pokoknya gitu. Jadi apakah mereka masih menyebut diri Kristen? Iya, tapi berbeda begitu. Nah, lalu 31 Oktober 1916 Russell meninggal dunia ya. Nah, lalu dilanjutkan oleh penerusnya karena nih makin lama makin berkembang begitu kan, makin banyak ya peminatnya, pengikutnya begitu. Maka dilanjutkan oleh yang kedua penerusnya, namanya Joseph F. Rutherford. Ya, nah Rutherford ini lebih agresif daripada Russell, begitu. Rutherford ini lebih sistematis orangnya, begitu. Jadi kalau Russell itu dikatakan tadi di awal ya, dia senang sekali belajar firman Tuhan, dia senang sekali berbagi isi firman Tuhan, walaupun dia nggak setuju lah dengan banyak doktrin dasar dari iman Kristen ya, atau pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, Rutherford itu dia sangat sistematis, dia sangat ambisius begitu. Dia orangnya itu memikat begitu. Nah, jadi dia dipilihlah begitu, dia jadi representatifnya begitu ya, untuk presiden dari Jehovah Witness ini, Saksi Yehova. Nah, di bawah kepemimpinan dari Rutherford ini, dia mengatakan kita harus semangat, begitu kan ya, menjadi saksi Tuhan, katakan. Oleh karena itu, tahun 1922 ditentukan ya, diberikan satu penekanan, kita harus melakukan penginjilan dari rumah ke rumah. Jadi pengajaran itu ya. Kenapa begitu? Begitu. Karena ini yang paling efektif, kita harus mendatangi rumah demi rumah. Gitu. Nah, salah satu orientasinya justru sebenarnya adalah yang didatangi itu rumah Kristen. Kenapa? Karena dikatakan orang-orang Kristen ini mereka adalah saksi yang salah, yang keliru memahami firman Tuhan. Nah, baru tahun 1931 ya itu ada satu convention di situ, maka Rutherford ini yang luar biasa ya, dia karismanya ya. Dia memberikan nama Jehovah Witness untuk kelompok ini. Itu udah besar ya kelompoknya, udah ratusan ribu gitu, udah mau mendekati jutaan itu. Nah, ini diambil dari Yesaya 43 ayat 10. Nah, di sana dikatakan apa? You are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He, akulah Dia. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Wah, bagus ya. Kutipan ayatnya bagus sekali. Kenapa? Karena itu menjadi dasar, kamulah saksi-saksiku. Padahal ini sebenarnya diberikan kepada bangsa Israel ya. Gitu. Tapi diambil oleh Rutherford ini menjadi satu dasar untuk menjadi identitas ya dari si kelompok Saksi Yehova ini. Nah, jadi setelah itu nama ini terus dipakai dipakai ya di dalam Bible study ya kan, baca gali Alkitab apa. Nah, ini nama ini akhirnya menjadi identitas untuk kelompok itu untuk membedakan bahwa mereka itu berbeda dari Kristen begitu. Nah, setelah itu Rutherford akhirnya digantikan ya, digantikan oleh yang ketiga. Nah, maka yang ketiga atau presiden yang ketiga ini disebutnya adalah Nathan Knorr. Ya, Nathan Knorr. Nathan Knorr ini dia tidak seagresif dari
Rutherford ya, yang kedua. Yang kedua itu Rutherford itu sangat luar biasa lah begitu ya. Dia pengaruhnya besar sekali. Nah, Nathan Knorr ini lebih kalem begitu ya. Jadi lebih lebih memimpin dengan sifatnya itu seperti maintenance saja gitu. Jadi memelihara. Nah, dia dipilih maka apa itu namanya menara pengawal ya, Alkitabnya itu dicetak. Lalu ada traktat-traktatnya itu juga dicetak. Nah, di bawah kepemimpinan dari Nathan Knorr ini, maka mulailah Saksi Yehova ini menerbitkan tuh Alkitab terjemahan mereka ya, disebutnya New World Translation of the Holy Scriptures. Nah, kita tahu nih kalau penerbitan terjemahan Alkitab nggak boleh sembarangan ya, gitu. Karena ada beberapa kriterianya nanti tuh mesti dipenuhi begitu. Biasanya ada penerjemahan Alkitab itu nanti kita lihat ya di doktrin-doktrinnya, khususnya ketika berbicara tentang Alkitab begitu. Nah, mereka langsung terbitkan saja tahun 1961. Kenapa begitu? Supaya ada keseragaman pengajaran dari seluruh pengikut dari Saksi Yehova ini. Jadi udah dah jangan pakai Alkitab terbitan dari orang Kristen ya. Yang Alkitabnya orang Kristen. Kalau di Inggris waktu itu yang lumayan populer itu adalah King James Version waktu itu ya, itu masih sangat tua ya terjemahannya. Nah, King James itu menerjemahkannya itu literal, cenderung literal. Jadi bahasanya itu memang agak kaku begitu King James itu. Tetapi karena King James itu diterjemahkannya itu di bawah konteks sastra begitu ya. Jadi Raja James kan dia yang mengumpulkan para scholars ya pada waktu itu. Jadi bahasanya itu beautiful ya. Bahasanya itu literary gitu. Jadi ada unsur sastra di dalam. Jadi kalau yang belajar sastra Inggris itu biasanya akan pakai tuh ya terjemahan dari King James. Bagus sekali. Nah, tapi kalau Nathan Knorr bilang enggak, jangan dipakai itu gitu. Kenapa? Pengajarannya salah, ada pengajaran yang sesat. Gitu kan? Kita pakainya yang mana ya? Yang ini, yang terjemahan kita, New World Translation of the Holy Scripture ya, tahun 61. Nah, maka Nathan Knorr meninggal dunia tahun 77. Nah, lalu teruslah digantikan dengan pemimpin-pemimpin yang lain ya. Saya tampilkan 3 saja di sini supaya ada satu gambaran lah buat kita. Jadi kenapa sih bisa seperti ini gitu ya, pergerakannya seperti apa begitu. Sampai yang sekarang tuh pemimpinnya namanya Robert Cyranko ya, Robert Cyranko. Dan cukup besar ya, mereka cukup besar, tapi ya memang tidak sebesar komunitas Kristen di seluruh dunia. Nanti kita lihat perbandingannya seberapa besar ya. Nah, bagaimana dengan konteks Saksi Yehova di Singapura? Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan konteks Saksi Yehova di Singapura ini ya, karena kita melihat bahwa kalau di dalam konteks Singapura itu sebetulnya kan ada kebebasan ya untuk memeluk bukan cuma agama tapi juga keyakinan, dan kalau kita perhatikan selama keyakinan itu tidak berbenturan dengan yang menjadi policy dari kehidupan bersama begitu ya, kehidupan bersama di Singapura dan saling menghormati satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, tidak berbenturan dengan politik dari Singapura. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak apa-apa, kira-kira begitu ya, nggak apa-apa di sini. Jadi makanya kita bisa melihat tuh ada nih misalnya Saksi Yehova boleh nggak? Boleh. Ya, terus Mormon, gereja Mormon boleh nggak? Ada, boleh gitu. Jadi selama pengajarannya itu tidak berbenturan begitu ya dengan kebijakan-kebijakan politik dan kehidupan beragama. Nah, tapi di sini kita bisa melihat nih ya di dalam slide yang saya berikan ini laporan dari International Religious Freedom. Ya udah agak lama sih sebetulnya ya begitu. Tetapi kita bisa melihat ada progresnya. Jadi dikatakan there was no change in the status of respect for religious freedom by the government. Maksudnya adalah by the Singaporean government ya in the period covered by this report.
Nah, lalu the government di sini has banned the Jehovah Witnesses and the Unification Church. Nah, Unification ini adalah salah satu, ini pengajaran yang berbeda ya, jadi bidat yang berbeda nih. Unification ini, Unification sendiri itu sebenarnya pusatnya ada di Korea Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu atau Saudara pernah mendengar istilah Sun Myung Moon, ya, itu adalah tokoh yang merintis Unification karena Korea Selatan itu pecah dengan Korea Utara. Nah, Sun Myung Moon itu dia mengklaim dirinya dia adalah the coming Messiah atau the second coming. Dia adalah Mesias yang akan datang itu. Dialah Yesus, kira-kira begitulah. Dialah Yesus yang akan datang itu di dalam diri Sun Myung Moon yang tujuannya adalah me-unify. Bukan hanya Korea Selatan dengan Korea Utara, tetapi juga orang-orang di dalam bangsa-bangsa dan etnis-etnis yang berbeda. Makanya salah satu strategi mereka adalah pernikahan etnis campur. Jadi misalnya orang Korea, gitu ya, entah itu Korea Selatan atau Korea Utara, kebanyakan sih Korea Selatan itu didorong untuk menikah misalnya dengan orang Jepang, begitu ya. Jadi mereka yang member dari Unification juga. Kenapa? Karena Jepang itu dulu apa itu namanya, menjajah begitu kan ya Korea Selatan dengan sangat bengis begitu. Jadi kalau kita lihat di Korea Selatan itu ada salah satu museum yang menunjukkan bagaimana itu penyiksaan dari tentara Jepang tuh ya terhadap apa itu aktivis-aktivis dari Korea Selatan, dan itu tuh apa namanya, kejam sekali begitu ya. Jadi saya waktu melihat itu salah satu contohnya aja dan misalnya jadi kukunya itu tuh ya aktivis-aktivis itu tuh diambil ada splinter, jadi kayak apa itu namanya, kayu begitu ya, potongan kayu yang tajam dimasukin ke bawah kukunya, dipaksa dia untuk ngaku begitu ya, atau menceritakan di mana aktivis-aktivis yang lain. Jadi disiksa begitu rupa, dicabutin begitu ya kukunya ya, atau dimasukin ke apa itu bawah kuku itu. Oh, itu kejam sekali. Nah, terus selain itu juga ada sexual abuse yang bersifat masif ya. Jadi tentara-tentara Jepang pada waktu penjajahan itu melakukan sexual abuse terhadap perempuan-perempuan Korea Selatan, dan itu sifatnya masif sekali, banyak sekali. Jadi kalau kita lihat dari misalnya belajar politiknya ya, politik Korea Selatan, maka kita akan melihat betapa mereka tuh sangat marah begitu kira-kira ya. Jadi mereka tuh sangat marah. Jadi saya bisa merasakan waktu saya di sana begitu, dan jadi kami bersama-sama dengan orang-orang mahasiswa Korea begitu ya. Kalau ngomongin teman yang datang dari Jepang, jadi teman jadi mahasiswa juga yang orang Jepang begitu ya, bawaannya sengit aja begitu ya, bawaannya sebel begitu. Nah, jadi bisa dimengerti. Nah, Unification ini dia mengajarkan penyatuan begitu. Jadi tujuannya adalah menciptakan perdamaian. Tapi ini bukan Jehovah Witness ya, berbeda. Nah, di dalam konteks ini pemerintah Singapura ban ini dua hal ini begitu ya. The government doesn't tolerate speech or action that it deems could adversely affect racial atau religious harmony. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi kalau itu perilaku agama itu menyinggung atau membahayakan religious harmony, itu akan di-ban begitu. Nah, jadi ini sempat di-ban, tetapi sekarang udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya mereka juga pinter begitu. Jadi tahu nih kenapa di-ban. Oh, karena membahayakan religious harmony. Ya udah kalau gitu kita jangan berperilaku seperti itu. Nah, Jehovah Witness ini sendiri memiliki kesulitan. Kenapa? Karena salah satu butir pengajaran dari Jehovah Witness itu adalah karena mereka melihat blood itu, darah itu sebagai sesuatu yang hidup, dan mereka tidak mengizinkan blood transfusion. Nanti kita lihat ada di butir doktrin mereka. Nah, itu menyulitkan dalam konteks kesehatan gitu ya di Singapura. Jadi pengajaran itu tuh tidak memberikan satu kontribusi yang positif untuk society.
gitu. Jadi itu yang membuat negatif gitu ya, membuat mereka itu jadi negatif. Kira-kira begitu. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Jadi kalau di Singapura tetap ini saksi Yahova bebas ya, mereka bisa ketuk-ketuk satu rumah ke rumah yang lain selama mereka tidak mengusik begitu ya ke apa itu namanya harmoni, tidak mengusik harmoni dan juga ketenangan hidup bersama. Kalau di Indonesia sempat juga di ban begitu ya, sempat di ban karena ya tadi salah satu pertimbangannya juga yaitu yang saya sebutkan tadi ya, yaitu adalah tentang blood transfusion. Nah, yang kedua yang jadi masalah juga selain blood transfusion, kelemahan dari Saksi Yehova di dalam kaitan mereka berrelasi dengan government ya. Salah satu kelemahannya adalah mereka itu tidak boleh, atau di dalam salah satu doktrinnya dikatakan tidak boleh menyembah, bukan menyembah, jadi memberikan hormat atau veneration disebutnya ya kepada simbol kekuasaan. Dalam hal ini bendera misalnya begitu. Nah itu nggak boleh tuh begitu ya. Kenapa? Karena because the symbol of power itu belongs to God and God alone. Jadi hanya Tuhan yang layak mendapatkan veneration. Jadi buat mereka itu nggak boleh. Nah itu menjadi masalah begitu. Buat government itu menjadi masalah. Ini apa ini begitu ya? Nggak mau tunduk begitu. Nah itu jadi masalah. Di Indonesia juga sempat ya hal seperti itu. Nah tetapi kalau kita lihat mereka akhirnya walaupun di ban, tetapi akhirnya ada dikri begitu ya tahun 2001 udah nggak apa-apa, mereka boleh lagi begitu ya, tetap bebas gitu mempraktekkan apa yang menjadi keyakinan mereka, bahkan mengajak orang-orang lain gitu ya, selama itu sifatnya tidak membahayakan ya atau memaksa seperti itu. Nah, jadi kita di sini melihat bahwa ternyata bidat atau ajaran sesat gitu ya, itu mereka juga bisa tetap beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan politik yang ada di satu negara, sehingga mereka itu akhirnya bisa tetap diterima. Nah, saudara, kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini adalah kelenturan mereka begitu, supaya bagaimana mereka bisa tetap ada begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu sangat menarik ya? Nah, ini kita mau lihat ada beberapa poin di sini. Apa yang membuat mereka itu sangat menarik? Yang pertama, pengajaran dari Saksi Yehova itu fokusnya pada perubahan masyarakat, ya kan? Nah, mereka itu tujuannya adalah menghadirkan yang disebut sebagai Kingdom of God di bumi. Nah, jadi kita itu kan Tuhan Yesus juga mengajarkan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, tetapi Alkitab ya di kitab Injil, lalu juga kisah para rasul dari aspek historisnya, dan juga tulisan-tulisan Paulus ya di dalam Kingdom of God. Itu Kingdom of God itu bersifat spiritual begitu. Kenapa begitu? Sebab kalau itu bersifat political, artinya kalau bersifat government, Tuhan Yesus itu tidak mungkin menolak waktu itu kalau dia itu disuruh Tuhan jadilah raja kami, kan kira-kira begitu kan ya. Orang-orang banyak itu mendorong. Tuhan Yesus enggak mau. Dia datang malah dengan keledai, begitu kan ya, keledai muda. Nah, itu dia pamornya jatuh lah itu begitu ya. Dia harusnya datangnya dengan kereta kuda yang besar, begitu kan ya, kuda perang. Jadi seperti Caesar ya. Seperti Caesar pada waktu itu di dalam konteks Romawi. Jadi kalau pulang dari perang itu kan bawa umbul-umbul tuh di depannya ya, ada emblemnya. Jadi eagle ya yang besar sekali itu menggambarkan Pax Romananya dari Romawi. Itu Caesar berkuda dengan megah sekali. Nah, mereka mengatakan jadilah pemimpin kami. Tuhan Yesus memberikan tandingan. Dia tidak datang dengan kereta kuda yang besar. Dia datang dengan keledai beban dikatakan ya, yang
lembut, yang lemah, dia adalah pemimpin yang melayani. Kira-kira begitu. Jadi waktu dia bicara tentang kingdom of God, dia berbicara tentang kingdom of God yang spiritual. Nah, kalau saksi Yehova mengatakan tidak, enggak begitu. Gitu. Kingdom of God yang Tuhan Yesus ajarkan itu sifatnya apa? Political. Jadi kita harus menghadirkan kingdom of God into the government, begitu kira-kira. Jadi harus memberikan apa itu namanya ya, pengaruh yang betul-betul kalau bisa tuh absolut lah begitu ya. Mengapa? Karena supaya ada satu perubahan di masyarakat, mereka bisa hidup seturut dengan kingdom of God-nya yang Tuhan mau, kira-kira begitu. Jadi mereka seperti ingin mengembalikan zamannya Israel ya, teokrasi begitu. Lalu perhatiannya itu besar sekali kepada relasi keluarga. Nah, ini kan bagus sekali ya. Ada perubahan di masyarakat, terus juga perubahan di dalam keluarga. Kalau kita lihat nih majalah-majalah mereka, misalnya majalah Menara Pengawal ya, terus juga yang kedua tuh yang diterbitkan oleh mereka yang populer itu adalah Sedarlah ya, atau Awake ya, majalah Awake. Itu sangat menekankan relasi keluarga. Jadi gambar-gambarnya juga foto-fotonya ya itu tuh bagus gitu, warnanya juga tajam ya, yang dipasang juga orangnya senyum semua ya, nggak cemberut. Nah, senyum semua tuh maksudnya adalah apa? Ini bicara tentang the new paradise ya, ini adalah Firdaus yang dipulihkan. Mereka tuh pernah tuh menerbitkan buku itu tuh ya. Di mana tuh Firdaus itu? Kan dikatakan kan Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, dari Firdaus yang Tuhan tuh sebenarnya udah ciptakan buat mereka. Nah, maka nih si kelompok saksi Yehova ini mengatakan Firdaus yang sesungguhnya itu ada di mana? Itu adalah di bumi. Di keluarga kita. Kita harus ciptakan itu. Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagus nggak? Bagus. Bagus, saudara. Ini bukan jelek. Jadi orang tuh sangat tertarik begitu. Diterapkan ini di dalam keluarga. Ya kan? Nah, terus kontribusi sosial nyata terhadap problematika dunia. Ya, jadi ada bencana alam, ada banjir, ada gempa bumi. Ya, kalau kita apa? Kita doain, begitu kan ya? Kita doain, tapi kita juga bantu ya. Kita dukung juga. Nah, tapi kalau saksi Yehova, apa yang mereka lakukan? Mereka orientasinya ke kontribusi sosial, jangan cuma didoakan saja. Harus ada satu kontribusi nyata. Kenapa bisa begitu? Karena menurut mereka kontribusi sosial itu adalah bentuk nyata perubahan masyarakat. Kira-kira begitu. Untuk menghadirkan political kingdom of God di bumi yang dijejak ini loh, begitu menurut mereka. Jadi harus ada tindakan itu. Nah, terus yang menarik juga adalah mereka menyapa dan tindakan dan perlakuannya itu ramah ya, dari rumah ke rumah. Coba kalau misalnya kita mendengar kesaksian dari teman-teman ya atau saudara-saudara kita yang pernah dikunjungi oleh saksi Yehova, mereka tuh nggak apa datang-datang, ayo bertobat, ayo nanti ada api neraka loh gitu, disamber dari sorga petir, enggak begitu, ramah begitu ya, nanya ada waktu enggak begitu. Ditanya Kristen atau bukan, senang baca Alkitab tidak begitu, kalau boleh nanti saya datang lagi. Jadi sopan baik begitu ya, jadi orang senang begitu. Nah, ini yang memikat. Nah, dari segi members ya, dari segi anggota masih kalah sebetulnya ya dibanding dengan Kristen ya secara keseluruhan nih. Kalau Kristen secara keseluruhan itu 2,3 miliar ya, 2.3 billion. Sementara yang saksi Yehova ini tahun lalu jumlahnya itu 8,7 juta ya, masih nggak terlalu besar sebetulnya. Nah, ini di seluruh dunia, tapi dibilang nggak terlalu besar, ya besar juga begitu. Ya, ini besar juga, pengikutnya banyak. Jadi banyak yang senang begitu. Nah, senangnya kenapa? Nah, ini ya tadi yang saya sebutkan. Masyarakat diubahkan begitu ya, relasi keluarga juga ditekankan,
gitu kan, ada kontribusi sosial, terus juga mereka ramah satu dengan yang lain, kayak begitu. Nah, coba sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi ya, doktrin dasar dari Saksi Yehova. Ya, doktrin apa sih pengajaran mereka dan di mana letak perbedaannya dengan iman Kristen. Nah, saudara, saya mengambil ini, saya mengusahakan membiarkan Saksi Yehova yang berbicara tentang dirinya sendiri. Ya, jadi ini saya ambil dari situs resmi mereka, yaitu jehovahwitness.org. Ya, ini mereka di sana mencantumkan, karena biasa kan begitu ya, kalau ada situs resmi, misalnya spiritual institution atau a religious institution, itu biasanya ada what we believe gitu. Itu doktrin dasarnya ada di situ begitu. Nah, Jehovah Witness mereka punya doktrin dasarnya. Nah, ini yang mereka percayai ya. Jadi yang pertama nih, mereka mengatakan as Jehovah Witnesses. Nah, ini kalimatnya menarik sekali ya. Mereka mengatakan we strive to adhere to the form of Christianity that Jesus taught. Nah, bagus ya. Jadi to adhere to the form of Christianity that Jesus taught and that his apostles practice. Wah, berarti ini mah sama benar dengan iman Kristen ya. Kita juga kan begitu kan ya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang para rasulnya praktekkan dan disebarkan, lah itu juga yang kita percayai. Nah, coba kita lihat dalamnya ya. Itu statement awal mereka tentang Allah, ya kan? Mereka mengatakan we worship the one true and almighty God, ya, the creator whose name is Jehovah. Nah, betul nggak Bapak Ibu, Saudara? Betul, ya. Karena Alkitab juga mengajarkan begitu, ya. Yahweh itu adalah proper name, ya, nama dari Allah, dia sendiri yang memperkenalkan diri, ya. I am that I am. Aku adalah aku. Nah, itu nama dari Tuhan sendiri, ya. Lalu dikatakan he is the God of Abraham, Moses, and Jesus. Menarik sekali. Apakah bisa disalahkan? Ya tidak juga begitu ya. Karena Tuhan Yesus disalib itu, dia berteriak dan berkata, my God, my God. Dia bilang, ya kan? Benar nggak? Allahku, Allahku. Why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau si Saksi Yehova ini mengatakan Allah yang kita sembah, Yahweh itu adalah the God of Jesus, ya tidak salah juga. Cuma enggak berhenti di situ kalau pemahaman iman Kristen ya. Lebih dalam lagi, bahkan dikatakan Yesus itu sendiri, dia itu equal ya dengan Yahweh. Tapi nanti kita lihat ya tentang Yesusnya. Nah, jadi di sini pengajaran tentang Allahnya mirip sekali dengan iman Kristen. Kalau tentang Alkitab gimana? Nah, dikatakan we recognize the Bible as God's inspired message to humans. Jadi benar-benar Alkitab itu adalah pesan Tuhan yang menginspirasi, ya, benar-benar pesan yang diinspirasikan oleh Tuhan. Wah, bagus sekali. Dan dia kanonnya sama nih dengan kanon Protestan, yaitu dia mengatakan 66 of its books. Jadi ada Old Testament, ada New Testament. Jadi benar-benar dipegang semuanya oleh Saksi Yehova. Nah, di sini yang menjadi masalahnya. Kenapa? Walaupun tipis ya perbedaannya. Jadi Saksi Yehova itu hanya melihat Alkitab itu sebagai God's message, bukan God's word. Nah, itu perbedaannya. Jadi dari doktrin mereka melihat Alkitab itu jangan kayak apa sih namanya itu mentah-mentah langsung ditelan itu firman Tuhan, kira-kira begitu. Bukan. Mereka melihatnya itu ada pesan. Makanya harus didigest. Mereka mengatakannya begitu. Yang perlu ditolak ya ditolak, kira-kira begitu gitu. Makanya mereka mengatakan while we accept the entire Bible, we are not fundamentalists. Ya, fundamentalists itu apa ya?
Sebenarnya itu adalah sekelompok. Jadi fundamentalis ini sebenarnya ini terminologi yang besar sekali begitu ya. Jadi karena ini diucapkan, jadi fundamentalis itu sendiri sebenarnya adalah satu istilah yang menjelaskan sekelompok orang yang memegang Alkitab dengan begitu meyakininya sampai-sampai dia mengorbankan logikanya. Kira-kira begitu. Jadi benar-benar nggak berpikir lagi begitu. Dia udah dah pokoknya percaya Alkitab mati, percaya pokoknya, kira-kira begitu gitu ya. Nah, itu biasanya disebut sebagai kaum fundamentalis. Nah, ini banyak dikritik ya oleh kaum Injili, juga dikritik begitu. Nah, karena nggak tepat sikapnya demikian. Nah, makanya sama Saksi Yehova juga dikritik seperti itu, nggak tepat. Jadi dikatakan beberapa bagian firman Tuhan itu figuratif, simbolik ya, dan tidak literal, misalnya begitu. Jadi mereka juga membacanya dengan hati-hati, kira-kira begitu. Nah, di sini di dalam aspek Alkitab, perbedaannya adalah mereka melihat Alkitab itu sebagai pesan Tuhan. Semata-mata pesan dari Tuhan. Betul nggak? Betul. Tetapi mereka tidak melihat Alkitab itu sebagai firman Allah. Itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau pesan itu bisa memiliki kesalahan nggak di dalamnya. Jadi ada yang jadi perlu dipilah-pilah kayak begitu ya, dipilah-pilah. Kalau satu cerita kayak begini, ya udahlah pokoknya ini mungkin cerita ini nggak pernah terjadi, yang penting pesannya apa, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau firman Tuhan itu adalah apa yang tertulis di dalamnya itu 100% memiliki kebenaran, kira-kira begitu. Jadi tidak akan dipilah-pilah kayak begitu. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, yang ketiga tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini kalau Saksi Yehova itu, nah disinilah kita melihat core-nya itu beda sekali dengan pengajaran iman Kristen ya. Makanya di dalam iman Kristen itu pengajaran tentang kristologi ya, atau pengajaran tentang Tuhan Yesus itu sentral. Itu yang paling itu menjadi jantungnya, kira-kira begitu. Kalau dia salah mengajarkan tentang Tuhan Yesus, bidatlah dia, kira-kira begitu. Nah, jadi dia mengatakan nih, Saksi Yehova ini, we follow the teachings and the example of Jesus Christ, ya, and honor Him, ya, menghormati Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Tuh bagus ya kalimatnya ya, juru selamat and the Son of God. Betul nggak? Betul. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kan ya, dia Savior, dia juga the Son of God. Lalu dilanjutkan, karena itu kita itu orang Kristen. Bagus ya. Begitu ya, karena itu kita itu orang Kristen. Bilang nih orang Kristen suka bilang nih Saksi Yehova bukan orang Kristen. Saksi Yehova bilang kami ini Kristen karena kami ini menghormati Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan juga Son of God gitu ya. However, ini however-nya yang bahaya ini ya. However katanya ya, we have learned from the Bible. Nah, saudara perhatikan di sini baik-baik ya, that Jesus is not Almighty God, and that there is no scriptural basis for the Trinity doctrine. Gitu ya. Nah, di dalam bagian inilah perbedaannya itu jelas sekali terlihat. Nah, jadi memang pada abad yang kedua dari kehidupan bapak-bapak gereja ya, gereja mula-mula abad yang kedua, itu jadi setelah Rasul Yohanes, begitu kan, lalu Polikarpus, dan seterusnya. Jadi murid-murid dari Polikarpus. Jadi Polikarpus itu adalah murid dari Rasul Yohanes. Di bawahnya lagi ada lagi, maka ada bapak-bapak gereja. Nah, abad yang kedua, gereja itu mulai berkembang. Ada salah satu pemimpin gereja yang namanya itu Arius, ya, atau bisa juga disebut Arianus, gitu ya. Arius ini sangat lembut hati, orangnya itu baik begitu ya. Nah, cuma waktu dia membaca Alkitab, dia itu melihat Tuhan Yesus itu lebih penekanannya tuh ke aspek kemanusiaannya. Jadi Arius itu mengatakan sebetulnya nih ya, kalau kita melihat Allah Tritunggal itu tuh ya, sebenarnya nggak ada begitu. Yang ada itu adalah Bapa, Allah Bapa, atau Yahweh. Lalu Yesus ini siapa? Yesus ini sebenarnya adalah Allah kecil. Allah kecil. Jadi dikatakan Allah kecil itu adalah, jadi
Yesus ini sendiri sebenarnya adalah diciptakan oleh Allah Bapa. Ini bukan pengajaran saya ya, Bapak Ibu ya, Saudara ya. Jadi ini mesti hati-hati nih. Ini adalah yang pertama-tama dimunculkan ide ini oleh Arius nih. Ini abad kedua ya. Masih gereja masih sangat baby waktu itu ya, masih sangat bayi sekali, masih baru begitu. Abad kedua. Ini Arius mengatakan begitu. Dia mengajarkan nih. Jadi kan dikatakan tuh Injil Yohanes mengatakan Allah Bapa mau menciptakan seluruh dunia ini, tapi dia membutuhkan siapa? Dia membutuhkan Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Jadi dia ciptakan Tuhan Yesus supaya segala sesuatu ada. Nah, makanya Tuhan Yesus itu tuh, kalau dia mau melakukan apa-apa, dia nggak berani. Dia mesti tunduk sama Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah, dia bukannya the God Almighty, bukan. Dia itu Allah kecil. Dia ditetapkan jadi juru selamat. Dia Allah kecil. Nah, ini pengajaran Arius. Ya, jadi orangnya namanya Arius. Ya, pengajarannya namanya Arianisme. Nah, ini menimbulkan gejolak yang besar sekali pada waktu itu. Gereja mula-mula ya, sampai akhirnya kalau di gereja terjadi pengajaran yang menyimpang, Bapak Ibu, apa yang terjadi, Saudara? Para pemimpin gereja itu akan melakukan yang namanya konsili. Bapak-bapak gereja melakukan konsili. Konsili itu kayak rapat begitu ya. Para pemimpin gereja berkumpul. Kenapa? Karena pengajaran yang simpang siur itu bisa sangat berbahaya. Itu membuat jemaat itu jadi bingung. Kamu kok doa sama Tuhan Yesus, doa sama Tuhan Yahweh, gitu. Nggak boleh doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, dia, ya kamu mau bilang dia Tuhan ya, dia bukan Tuhan. Dia itu dicipta dari kecil. Kamu doanya sama Yahweh, sama Allah Bapa. Kira-kira begitu. Jadi terus nanti yang lain juga bilang, enggak loh. Jadi banyak perdebatan, jadi simpang siur di mana-mana. Wah, resah sekali. Nah, ini bapak-bapak gereja di dalam hikmat Tuhan mereka berkumpul, begitu kan ya, gereja dengan hikmat luar biasa. Nah, maka mereka merumuskan. Nah, inilah yang disebut hasil dari rumusan-rumusan itu, itulah confession of faith, pengakuan iman. Jadi ada yang namanya pengakuan iman Nisea, lalu Konstantinopel. Nah, itu tahunnya berbeda-beda, ya, seturut dengan heresi yang muncul pada waktu itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini pengakuan-pengakuan iman ini dari Bapak Gereja itu juga dibuat sebagai pagar begitu untuk melindungi jemaat Tuhan dan gerejanya dari ajaran sesat. Nah, Arianisme abad kedua itu berkembang, favorit, tetap masih ada sampai sekarang. Tapi bentuknya atau namanya bukan Arianisme lagi. Namanya apa? Saksi Yehova. Kira-kira begitu. Karena mereka mengajarkan Yesus itu not the Almighty God, ya, dan no scriptural basis for the Trinity doctrine. Nah, saudara, bulan lalu kita belajar ya bagaimana satu kelompok agama atau satu ajaran itu dia bisa disebut bidat atau heresi. Itu garis pembatasnya apa? Garis pembatasnya adalah kalau dia sudah melanggar atau dia itu tidak sesuai dengan apa? Dengan basic truth of Christian faith. Jadi dengan dasar-dasar iman Kristen. Diukurnya dari apa? Yang paling gampang adalah diukurnya dari pengakuan iman. Karena pengakuan iman atau confession of faith itu sebabnya penting banget bagi kita. Itu kan setiap minggu ya kita mengaku aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya confession of faith kita ya itu udah disederhanakan. Jadi kita memakai yang apostolik, yang rasulik ya. Jadi kalau yang Nisea itu jauh lebih panjang, yang Konstantinopel juga jauh lebih panjang, diuraikan, dijabarkan gitu ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya pencipta dan lain sebagainya, dan kepada Yesus Kristus begitu kan ya, terang dari terang misalnya begitu ya, dijabarkan terus-menerus. Nah, tapi kan kita nggak pakai itu. Kalau kita pakai itu setengah jam tuh ya, kita berdiri cuma pengakuan iman doang. Nah, di gereja kita pakai yang disederhanakan tetapi hakikatnya sama gitu. Yaitu adalah pengakuan iman rasuli. Nah, begitu pengajaran itu tidak tunduk kepada pengakuan iman rasuli, nah, dia bidat begitu.
dia pengajaran sesat. Contohnya apa? Ya ini, Saksi Yehova. Kenapa? Karena pengakuan iman rasuli kita itu sebenarnya sederhana, cuma 3 bagian. Ini 3 bagian ini adalah doktrin yang paling mendasar, paling kokoh, dan paling penting dari segala doktrin yang ada. Begitu ya di dalam iman Kristen. Aku percaya kepada Allah. Itu doktrin Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita. Itu jelas sekali disebut. Makanya pengakuan iman rasuli itu jelas sekali. Jadi kita tidak diminta berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, juru selamat kita, anak Allah. Misalnya begitu. Enggak, langsung disebut Tuhan kita. Kenapa tuh begitu? Karena ada ajaran sesat ini. Gitu. Nah, yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi, ini apa? Aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Ini apa? Ini adalah Tritunggal. Jadi di bawah-bawahnya semua tuh, jadi di bawahnya pengakuan iman kepercayaan kepada Allah Roh Kudus itu kan ada doktrin gereja ya, lalu doktrin kebangkitan tubuh dan lain sebagainya gitu kan ya, lalu tentang akhir zaman, hidup yang kekal begitu kan. Itu semua di bawah dari doktrin Allah Roh Kudus begitu. Karya Roh Kudus terhadap gereja begitu sampai nanti kedatangan Kristus kedua kali. Jadi 3 kerangka besar ini itu membentuk Trinity begitu loh. Pemahaman Tritunggal itu dilabrak sama Saksi Yehova. Ya kita berkata ya masih Allah gitu ya. Itu doktrin yang paling basic sekali. Mereka mengatakan no scriptural basis. Ya. Nah, ini pengajaran mereka. Lalu yang keempat, Kingdom of God. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya di awal yang dimaksud dengan Kingdom of God-nya di sini itu Kingdom of God-nya berbeda sekali dengan pemahaman Tuhan Yesus dan juga pengajaran dari para rasul, yaitu yang sifatnya Kingdom of God yang bersifat spiritual. Jadi kerajaan Allah itu dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu begitu. Dia itu bersifat antar dimensi begitu. Jadi dia menembus segala batasan fisik. Jadi apakah Allah memerintah di Singapura? Iya. Apakah Allah memerintah di Amerika? Iya. Apakah Allah memerintah di Indonesia? Iya. Dia memerintah universe begitu. Apakah Allah memerintah cuma bumi? Ya enggak. Karena dia kan dikatakan the Lord of Hosts gitu kan ya. Yahweh Sebaot. Itu namanya itu tuh. Itu artinya apa dia? Dia adalah the God of the universe. Jadi kalau kita bisa ketemu any kind of universe, itu punya dia, kira-kira begitu. Itu tuh betapa dahsyatnya Allah itu. Nah, tapi kalau buat si Saksi Yehova ini, nggak bisa begitu. Harus real government. Nah, jadi this is a real government in heaven. Ya, not a condition in the heart of Christian. Bapak Ibu, perhatikan ya, saudara ya. Itu jelas sekali perbedaannya tuh. Dia, Saksi Yehova ini udah membuat satu garis perbedaan yang jelas sekali. Ini di dalam kata-kata mereka sendiri ya. It will replace human government. Jadi semua nih pemerintahan tatanan government di dunia ini mesti diganti ini. Dan kalau diganti itu untuk accomplish tujuannya dari Tuhan begitu di bumi ini. Jadi by politik lah begitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu king, raja dari God's kingdom di heaven itu. Dan dia mulai memerintah tahun 1914. Aduh, ampun ya. Tuhan Yesus itu memerintah dari kekal sampai kekal. Ya kan? Dia mengatakan akulah Alfa dan Omega. Dia berkata begitu di Wahyu begitu. Tapi kalau menurut Saksi Yehova itu udah ada batasannya. Tuhan Yesus, mohon maaf nih, memerintahnya mulai tahun 1914 ya, begitu ya. Nah, kenapa sih tahun 1914? Ya, saudara mungkin udah bisa tebak ya. Karena 1914 itu adalah mulai banyak pengikutnya dari Saksi Yehova ini. Gitu. 1914 itu pengikutnya mulai banyak gitu di seluruh dunia. Begitu. Maka dikatakan he began ruling. Gitu, 1914. Lalu salvation, pengajaran tentang keselamatan. Dikatakan ya, people must not only exercise faith in Jesus. Jadi memang keselamatan itu
apa itu namanya, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah ransom, ya, dia itu tebusan begitu untuk dosa-dosa kita, begitu kan ya. Tapi nggak cukup hanya exercise iman, menerapkan iman dalam Tuhan Yesus. Harus apa? Harus hidupnya itu berubah dan dia mesti dibaptis. Bagus nggak pengajarannya? Bagus, yang ini baik, ya. Ya harus dibaptis. Tapi baptisannya juga baptisan Saksi Yehova, ya, bukan baptisan gereja apa pada umumnya atau gereja Tuhan begitu. Enggak gitu, mereka enggak mengakui itu gitu ya. Nah, dia tetap melihat keselamatan ini anugerah dari Tuhan. Lalu tentang heaven. Nah, heaven ini ada Yahweh di sana, ada Tuhan Yesus, ada malaikat, ya kan? Lalu dikatakan lagi, a relatively small number of people. 144.000 ini adalah jumlah orang pilihan yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Nah, lalu dikatakan will be resurrected. Ya, saudara perhatikan dia menggunakan istilah literal. Betul-betul literal. Kenapa bisa begitu? Karena dia katakan a relatively small number of people. Mereka lah yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di kingdom. Siapa itu mereka? Nah, inilah yang disebut sebagai the body di Saksi Yehova. Cuma 144.000 orang aja. Selebihnya apa? Ya selebihnya ngikut begitu, ya. Gitu. Tapi kalau di dalam perspektif iman Kristen, kita waktu membaca Wahyu berbeda sekali karena itu genre-nya adalah apokaliptik. Maka ini simbolisasi, ya, 144.000 itu merupakan satu kegenapan atau jumlah yang sempurna dari gereja Tuhan. Nah, terus tentang earth, ya, tentang bumi. Bumi ini dikatakan God created the earth to be mankind. Nah, saya mau tekankan kata eternal home gitu. Buat mereka, bumi yang sekarang nih kita ada nih yang lagi bergumul sekali ya dengan segala sumber dayanya sampai-sampai Greta itu marah sekali begitu kan ya. Dikutuklah itu semua pemimpin-pemimpin dunia. Buat Saksi Yehova, bumi inilah our eternal hope. Inilah paradise kita, dikatakan. Jadi God will bless obedient people, ya, dengan perfect health. Nggak ada sakit ya, saudara ya. Jadi kalau ada rematik, asam urat dan lain sebagainya, itu bukan bagian dari rencana Tuhan, ya. Itu kesalahan kita lah makannya kali ya, salah ya. Everlasting life di earthly paradise. Di sini begitu. Lalu tentang evil suffering bagaimana? Evil suffering dikatakan itu adalah kalau moral issue itu disebabkan oleh setan, begitu ya. Jadi diizinkan oleh Tuhan, tapi tidak diizinkan selama-lamanya. Ini agak mirip lah masih gitu dengan pengajaran iman Kristen. Nah, tentang death yang tadi kita singgung waktu di awal ya, yang membuat Russell ya, Charles Taze Russell itu akhirnya tidak setuju dengan pengajaran-pengajaran atau doktrin dasar iman Kristen. Salah satunya adalah apa? Doctrine of hell, ya, pengajaran tentang neraka. Dikatakan they do not suffer in the fiery hell of torment. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang tetap tinggal di dalam kejahatan dan kefasikan, ya, yang menentang Tuhan, mereka tidak akan disiksa di neraka. Mereka tidak akan menerima hukuman. Jadi mereka kemana? Mereka akan pass out of existence. Udah, hilang aja. Tuing. Nah, begitu ya. Udah, hilang aja. Begitu. Nanti mereka yang tinggal, yang tersisa itu apa? Ya itu. Mereka adalah the witness. Gitu ya. Mereka adalah Saksi Yehova ini sebetulnya ya. Komunitas dari Saksi Yehova ini gitu. Mereka yang tinggal di bumi permai ini gitu. Di bumi yang Tuhan katakan yang mereka yakini sebagai eternal home gitu ya. Nah, ini yang bagus nih, family ya. Jadi nggak semuanya buruk sih sebetulnya ya. Ada pengajaran yang baiknya, tapi ya sayang ya pengajaran doktrinnya berbahaya sekali itu. Nah, yang family, we adhere to God's original standard of marriage tuh, ya. As the union of one man and one woman. Jadi mereka menolak nih LGBT ya, LGBTQ.
with sexual immorality being the only valid basis for divorce. Jadi ini mereka mengambil garis yang tegas lah begitu. Ya, mereka mengambil garis yang tegas begitu. Jadi mereka melihat Alkitab itu juga sebagai wisdom untuk diterapkan di dalam family. Bagus nggak, saudara? Bagus. Banyak keluarga akan suka ya kalau memang cuma ini yang diajarkan. Ya, yang lain misalnya yang tentang doktrin-doktrin Tritunggal dan lain sebagainya tidak terlalu diperhatikan. Jadi yang family ini bagus begitu. Nah, terus worship-nya gimana? Nah, ini yang belakang-belakangan ini yang saya tidak berikan garis merah. Ini udah bagus-bagus semua dah ya. Mereka dikatakan we do not venerate, ya kan? The cross or any other images. Nah, ini yang menjadi dasar mereka itu tidak mau memberikan hormat kepada bendera lah, begitu ya. Atau misalnya simbol-simbol kenegaraan. Kenapa? Karena menurut mereka veneration itu hanya diberikan kepada God, begitu kan? Dan mereka reading and studying Bible ya, lalu saat teduh ya, meditating, bagus ya, worship, begitu kan? Preaching ya, the good news of the kingdom, gitu kan? Bahkan mereka door to door, menolong mereka yang membutuhkan, sosial tadi ya, perubahan sosial yang tadi di depan saya sebut. Lalu constructing and maintaining kingdom halls and other facilities, ya, untuk mendukung dari semua pelayanan mereka. Kingdom hall ini pusat, ya, pusatnya dari pelayanan mereka. Sinode lah kira-kira begitu. Lalu mereka dikatakan sharing in disaster relief. Bagus, bagus bener dah ini, ya. Lalu organisasinya bagaimana? Nah, we are organized into congregation. Mirip sekali dengan iman Kristen. Jadi ada jemaat, begitu kan ya? Lalu overseen by a body of elders. Waduh, oleh para penatua juga ya. Oleh para penatua juga. Nah, tetapi di sini elders do not form a clergy class. Jadi nggak mengajarkan firman Tuhan dan mereka nggak digaji loh, saudara. Ya, mereka nggak digaji dan tidak praktis perpuluhan. Wah, kalau ada jemaat yang mendengar ini, puji Tuhan, yang nggak suka perpuluhan, nah ikutlah jadi saksi Yehova aja lah, begitu ya. Kenapa? Karena nggak praktis tithing gitu ya, nggak perpuluhan. Nggak ada collections juga tuh, offering nggak ada tuh ya, begitu. Jadi dari mana? By anonymous donation. Wah, luar biasa ini ya. Begitu ya, anonymous donation ini gitu. Jadi nggak ada kolekte ya kan, nggak ada perpuluhan, nggak ada QR code gitu ya, saudara ya. Jadi nggak perlu dah begitu. Nah, jadi ini cara mereka governing gereja. Ini namanya eklesiologi, doktrin gerejanya mereka ya. Lalu unity, our unity. We are globally united in our beliefs. Yeah, we also work hard to have no social, ethnic, rasial atau class division. Jadi bagus sekali ya. Jadi mereka nggak membeda-bedakan, nggak, semualah sama begitu. Lalu kondaknya bagaimana? We strive to show unselfish love in all our actions. Ya, we avoid practices that displease. Jadi tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan nggak suka nih ya, disebut. Include, ya kan, including the misuse of blood by taking blood transfusion. Nah, ini dasarnya itu tuh Kisah Rasul pasal 15 itu sebenarnya adalah konsili pertama ya yang terjadi pada waktu itu di Yerusalem kan, karena problem dari bagaimana ini orang-orang yang background-nya ini Judaism. Nah, Rasul Paulus kan melayani mereka juga dan melayani mereka yang tidak bersunat kan begitu. Nah, ini bagaimana mereka punya masalah yang jadi keberatan tentang darah ini begitu ya, karena kan kalau di dalam perjanjian lama jelas sekali katakan nggak boleh makan darah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada kehidupan di dalamnya begitu. Jadi mereka kuat sekali menekankan nggak boleh tuh darah dipakai begitu tuh, di misuse itu disebutnya ya.
itu apa namanya mendukakan hati Tuhan, begitu ya. Lalu mereka ini pasifis, jadi we are peaceful and do not participate in warfare. Jadi ya ini bakal jadi masalah ya di Singapura, udah pasti ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena mereka nggak mendukung NS dong kalau begitu ya. Jadi nggak mendukung anaknya ke national service ya, karena national service itu orientasinya ada hubungannya dengan warfare ya. Jadi maintaining itu security itu kan, security dari negara itu kan penting begitu ya. Nah, tapi kalau buat Saksi Yehova dikatakan enggak, kita enggak ikut-ikutan. Nah, itu akan jadi masalah yang serius begitu ya. Jadi obey its law as long as, jadi law-nya itu tuh hukum-hukum negara itu do not call on us to disobey God's law. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini saudara kita bisa lihat ya. Jadi doktrin-doktrin dasarnya mereka ya semuanya itu tuh perbedaannya, ada kemiripannya dengan iman Kristen ya. Kita bisa lihat. Jadi tentang Roh Kudus juga ya. Mereka tidak melihat Roh Kudus sebagai pribadi, tetapi hanya sebagai apa itu namanya power ya, tenaga. Jadi nggak bisa disetarakan Allah Yahweh atau Allah Jehovah dengan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, karena mereka sendiri mengatakan Trinity itu tidak ada scriptural basis. Nah, tapi pengajarannya menarik tadi di depan saya sudah sebutkan ya. Ini poin-poinnya ini yang membuat orang itu senang sekali ikut dan mau mendukung begitu dari pengajaran Saksi Yehova ini. Bahayanya apa? Nah, ini ya, ada bahayanya. Ya, yang pertama udah jelas, menolak doktrin Tritunggal ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan dan juga di bulan lalu ya, waktu kita membahas tentang denominasi yang berbeda, maka kita melihat sekalipun pengajarannya berbeda dengan denominasi, misalnya Presbyterian dengan Anglikan, kan pengajarannya berbeda ya, ada perbedaannya. Terus liturginya juga nggak sama karena Anglikan itu lebih dekat kepada warisan Katolik begitu. Jadi simbol-simbol keagamaan ya, bawa tongkat, lalu ada apa itu namanya incense ya, ada wewangian ya. Itu nggak ada tuh di gereja Presbyterian. Kalau ada wewangian kayaknya juga wewangi mungkin parfum ya kita ya gitu ya. Nah itu tuh di Presbyterian nggak ada itu tuh wewangian itu. Nah tapi kalau berbeda begini apakah mereka bidat? Ya tidak, bukan begitu. Itu tetap saudara di dalam Kristus. Nah jadi yang berbeda dan disebut bidat adalah ketika mereka itu menabrak pengakuan iman gitu. Nah, salah satunya adalah doktrin Tritunggal, parah itu ya. Jadi itu dia langsung masuk kategori bidat. Sama Mormon juga begitu, karena mengajarkan bukan cuma Allah Bapa, tetapi juga Allah Ibu ya. Padahal udah jelas kita aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukan Ibu yang Maha Kuasa. Nah, kalau gereja Mormon langsung dia, kamu jangan cuma ajar Allah Bapa doang dong. Seksis banget kamu kan begitu ya. Ada Allah Ibu. Nah, Allah Bapa dan Allah Ibu mereka bersetubuh di dalam kekekalan, lahirlah Yesus. Kira-kira begitu kan. Nah, begitu juga kita karena anak-anak Tuhan, maka kita harus mengikuti teladan dari Allah Bapa dan Allah Ibu. Mereka bersetubuh. Mohon maaf ya, saudara, ini saya cuma menceritakan aja apa yang mereka yakini begitu. Mereka bersetubuh begitu, maka kita juga mempraktekannya itu begitu. Jadi karena kita ini anak Tuhan. Nah, maka di salah satu butir atau praktek ritus ibadah dari gereja Mormon ini tidak diekspos keluar ya. Ini cuma di dalam mereka biasanya. Tapi kalau yang ditampilkan keluar misalnya kan besar sekali itu di Amerika, di Utah ya. Jadi itu family begitu. Biasanya kegiatan family. Tetapi dari doktrin dasarnya adalah basisnya adalah persetubuhan antara Allah Bapa dan Allah Ibu, maka kita sebagai anak juga harus melakukan persetubuhan sebagai bagian dari ritus ibadah kita di mana? Di gereja. Nah, jadi wah itu menjijikan sekali. Nah, jadi saudara bisa lihat ya, dia udah menabrak tuh doktrin dasar. Jadi karena doktrin dasarnya ditabrak, nah maka dia termasuk dalam kategori bidat. Yang kedua, Yesus Kristus berada pada posisi Allah kecil. Tadi saya sudah sebutkan ya di depan. Dan ini berbeda sekali dengan pengajaran iman Kristen. Bahkan pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri, dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu begitu. Itu klaim yang luar biasa ya. Aku dan Bapa adalah satu begitu loh.
Nggak boleh tuh kalau dia tidak setara dengan Allah, dia nggak bisa berkata begitu. Bahkan kalau kita membaca Injil Yohanes, itu Injil yang paling banyak menceritakan tentang aspek ilahi dari Tuhan Yesus, ya, keilahian dari Tuhan Yesus. Kalimat pertamanya aja udah beda ya. Pada mulanya adalah firman, begitu. In the beginning was the word. Itu bahasa Yunaninya jelas sekali gitu. Jadi en ho logos, begitu. En ho logos, begitu ya. Jadi en arche en ho logos. Nah, kenapa itu penting, saudara? Sebab di kitab Kejadian itu dimulai dengan satu kalimat, pada mulanya Allah menciptakan, ya kan? Ya, dalam bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim. Jadi, nah ini pada mulanya di dalam kitab Kejadian 1 pasal 1 itu adalah ekuivalen dengan pada mulanya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi si Injil Yohanes itu atau Rasul Yohanes itu, dia waktu dia menulis itu dia mau bilang apa? Si firman itu NRK itu, si firman itu, dialah itu yang bersama-sama dengan si Bereshit itu. Si Allah pencipta alam semesta itu. Begitu kira-kira. Jadi dia itu setara begitu. Wah, ini yang tidak dimengerti ya. Makanya kalau di dalam Saksi Yehova, saya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia adalah suatu Allah. Gitu kira-kira ya. Dia adalah suatu Allah. Dia bukan Allah, gitu. Suatu Allah. Nah, tidak mengakui Allah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dinilai sebagai kuasa dan bukan pribadi. Lalu, nah ini juga ada isu terjemahan Alkitab, ya kan? Tadi kan mereka punya terjemahan sendiri, ya. Nah, terjemahannya itu subjektif, begitu ya, bersifat pribadi dan mengabaikan kaidah-kaidah transliterasi atau penerjemahan yang sehat. Kalau penerjemahan yang sehat, itu kita tidak bisa langsung misalnya dari dari bahasa Inggris diambil begitu diterjemahkan ke bahasa Inggris lain. Nggak boleh begitu ya. Kita aja yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu harus punya sumber bahasa Ibraninya dan bahasa Yunaninya, yaitu bahasa Ibraninya BHS, Biblia Hebraica Stuttgartensia, itu yang jadi dasar, dan yang bahasa Yunaninya NA28 kalau yang terbaru ya, edisi 28 sekarang itu Nestle Aland. Itu adalah kumpulan dari teks-teks Yunani yang sudah disatukan semuanya. Jumlahnya ribuan itu, saudara. Begitu. Itu dua itu harus dipakai menjadi dasar, gitu. Baru dipakai teks-teks yang lain. Nah, yang si Satyova ini mereka nggak pakai itu, begitu. Jadi langsung aja dari Inggris ke Inggris. Nah, itu yang bahaya. Tadi juga saya singgung Alkitab hanya sebagai pesan Allah, bukan firman Allah. Lalu Kingdom of God secara politik, bukan moral dan spiritual. Nah, ini bahayanya ya. Lalu kalau begitu kita mau menyikapi mereka bagaimana ya? Nah, ini saya akan coba sharingkan ya, kita bagaimana. Yang pertama adalah aspek pikiran kita ya. Bulan lalu juga saya ada singgung 3 poin ini, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 mengatakan apa? Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini adalah ajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, jadi dikatakan berdiri teguh dan pegang ajaran-ajaran itu, gitu, yang sudah diwariskan kepada kita. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi pikiran kita itu perlu dikuasai oleh ajaran dari Tuhan Yesus, ajaran yang benar. Ya, firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kita. Kalau kita tidak dekat dengan firman Tuhan, kita akan mudah sekali dibawa menyimpang ke kanan ke kiri. Apalagi oleh pengajaran Saksi Yehova yang boleh dikatakan tadi kan kita sendiri melihat ya, banyak sekali hal-hal yang menarik begitu. Hal-hal yang baik begitu di dalam masyarakat begitu. Jadi biasanya yang mengikuti yang mudah sekali terpikat dengan Saksi Yehova, mereka nggak membaca dengan teliti bagian firman Tuhan ini. Nah, jadi kadang kita juga perlu
pemahaman yang kita mengerti nih tentang saksi Yehova. Nah, jadi yang tadi itu ya doktrin-doktrin dasar mereka. Kenapa? Jadi ini jadi common ground. Jadi kalau kita mau ngobrol dengan saksi Yehova, kita tuh ngerti pemikiran mereka. Gitu. Oh, jadi tuh mereka tuh meyakininya begini, berbedanya dengan kita di sini. Nah, jadi jelas gitu. Di situ perbedaannya. Dan berpijak pada pengajaran dasar iman Kristen yang diajarkan oleh Alkitab dan diwariskan oleh gereja mula-mula gitu ya. Bukan ya semaunya ditafsirkan sendiri oleh yang tadi misalnya tentang apa neraka, tentang Yesus ya dan lain sebagainya. Enggak, gereja mula-mula nggak mempercayainya kayak begitu. Nah, lalu yang kedua, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab pada tiap-tiap orang. Nah, poinnya adalah apa? Lemah lembut dan hormat. Ya, 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi di sini kasih Tuhan Yesus itu harus menjadi dasar pembelaan kita. Jadi kalau ketemu dengan saksi Yehova, kalau saya sih mendorong sebisa mungkin jangan jatuh pada perdebatan. Itu tidak akan menolong. Karena lagi pula firman Tuhan tidak mendorong kita berdebat. Firman Tuhan itu mendorong kita bertanggung jawab. Jika ada yang meminta, ya kan ya? Nah, dikatakan kan bertanggung jawab. Kalau ada yang meminta maksudnya ada yang nanya gitu. Maka kita bisa menjawab dengan tepat sesuai firman Tuhan. Tapi kalau masuk kepada perdebatan, begitu ya, biasanya kalau dengan saksi Yehova masuk pada perdebatan, wah itu menjadi debat kusir dan ujung-ujungnya nggak membawa kepada kebenaran, gitu. Jadi di sini kita mesti melihat kita juga harus punya hati yang penuh kasih untuk mereka, begitu. Tapi harus kasih yang tegas, gitu. Ya, kasih yang tegas, bukannya ya iyalah kamu juga mungkin bisa benar begitu gitu ya. Enggak, kalau salah kita bilang salah. Apalagi yang mendasar ya tentang firman Tuhan. Kalau salah kita bilang enggak, itu salah. Firman Tuhan bilangnya begini. Kamu salah membaca terjemahannya begitu kira-kira. Nah, yang ketiga yaitu kehendak kita. Maka kehendak kita harus tegas, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tadi Kolose ya yang kita baca katakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Bagus sekali nih kalimat Rasul Paulus. Berakar, dibangun, dan teguh dalam iman yang diajarkan. Artinya itu dalam kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen. Begitu. Jadi kita mesti punya kehendak yang kokoh, yang tegas. Nah, selalu mulai dan akhiri dengan doa. Peperangan ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Minta Roh Kudus bekerja. Nah, kalau ada saat di mana akhirnya udah bertemu begitu ya dengan mereka, lalu akhirnya kita sendiri, aduh sulit sekali untuk menjawab begitu ya, dan terpojok begitu. Bagaimana nih begitu? Padahal kita udah tahu ini saksi Yehova. Maka jangan ragu untuk berkata tidak. Ya, jangan ragu untuk berkata tidak. Itu. Kalau saya sarankan, kalau kita tidak siap, gitu ya, dengan iman kita, dengan pemahaman tentang saksi Yehova, dan kita belum betul-betul memiliki dasar yang kokoh, begitu di awal mereka mau men-sharingkan tentang apa itu namanya pengajaran dari saksi Yehova, biasanya mereka bawa buku ya, buku Sudarla atau buku Menara Pengawal, lalu mengajak kita untuk menggali Alkitab bersama. Kalau saudara tidak memiliki keyakinan yang kokoh tentang iman atau masih ragu, maka saya sarankan jangan ragu untuk berkata tidak. Maaf, saya tidak bisa, gitu, atau saya tidak mau, gitu. Kenapa? Karena nanti akan mudah sekali digoyahkan, begitu. Ya. Oke, dari saya itu dulu yang bisa saya bagikan. Nah, kita akan doa dulu ya nanti setelah itu kalau ada Q&A ya Q&A-nya bisa dimasukkan di link. Kita tutup dulu dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kami melalui Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia dan juga pengajaran para rasul dan gereja mula-mula.
yang terus dipelihara sampai sekarang dan dijaga. Dan kami berdiri di atasnya. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami, ketika kami bertumbuh di dalam doktrin dasar kebenaran iman Kristen, kami juga makin terus diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Sehingga ketika kami bertemu dengan pengajaran yang menyimpang, kami bisa mengenalinya dan bisa tahu bagaimana menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya kembalikan ke siapa? Andreas ya. Untuk Ya. Terima kasih Kak Yudi. Oke, sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab Q&A. Nah, untuk linknya saya post di chat group. Bisa di-post pertanyaannya di situ. Nah, sejauh ini ada satu pertanyaan nih. Orang-orang saksi Yehova sangat bersemangat untuk belajar dan menguasai doktrin, bersaksi door to door, dan seringkali lebih bersemangat daripada Kristen Ortodoks. Kira-kira apa rahasianya ya? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kira-kira apa rahasianya ya? Kalau dari apa yang kita lihat, khususnya Rutherford ya pemimpinnya itu bisa kelihatan sekali bahwa mereka sangat meyakini bahwa mereka lah saksi yang benar dari Tuhan. Dan mereka rindu sekali orang-orang yang belum mengerti atau yang salah begitu ya memahaminya, itu akhirnya bisa dibimbing ke jalan yang benar begitu. Jadi, nah dikatakan seringkali lebih bersemangat daripada Kristen yang ortodoks yang benar. Iya betul juga gitu. Tapi kalau kita memperhatikan sebetulnya ya gereja mula-mula itu sangat amat militan mereka bersaksi tentang Tuhan. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, mereka itu bersaksi ke seluruh penjuru dunia. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali kenyamanan di dalam hidup kita. Ketika misalnya kalau kita itu sudah, jadi dikatakan comfort ya, comfort sekali. Jadi kenyamanan itu sendiri bukannya salah ya, itu bukannya dosa begitu. Tetapi seringkali ketika itu sudah menjadi sesuatu yang comfort zone-nya kita, kira-kira begitu, gitu ya. Nah, kita tuh jadi enggan untuk akhirnya menjangkau atau menceritakan tentang kasih Tuhan keluar, begitu. Nah, itu yang jadi bahayanya, begitu. Nah, berbeda di dalam konteks misalnya jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan, misalnya di China, gitu ya, di Korea Utara, di Timur Tengah. Mereka yang mengalami penganiayaan begitu rupa, mereka itu betul-betul mengerti apa artinya persekutuan di dalam penderitaan dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka betul-betul menyaksikan imannya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Kak Yudi untuk jawabannya. Ya. Untuk saat ini tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Mungkin kalau mau yang bertanya langsung bisa langsung berbicara juga nggak apa-apa. Saya ada pertanyaan Kak Yudi. Jadi dulu waktu saya masih kecil ada saksi Jehovah datang door to door. Waktu itu kebetulan orang tua saya juga nggak ada dan saya masih mungkin kelas 3 SD lah. Jadi ya masih anak-anak. Jadi yang dia bilang waktu itu dia minta saya ambil Alkitab saya, terus dia point out ayat-ayat yang mengandung kata Tuhan ya, Tuhan dalam huruf besar ya. Terus kemudian dia bilang ya ini salah, harusnya ini Jehovah. Nah kemudian tuh saya cek contohnya Mazmur sekian yang tadi ada di website Jehovah itu memang yang menarik perhatian saya di King James Version masih diterjemahkan kepada Jehovah, tetapi setelah New King James Version dan ESV dan lain-lain udah jadi Lord ya. Lord, ya. Nah itu ceritanya gimana ya Pak Ayudi? Iya, terima kasih Bang Dion. Ya sebenarnya kan
Karena Jehovah itu kan atau Yahweh itu kan Hebrew ya, bukan Inggris gitu. Jadi waktu diterjemahkan, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau diterjemahkan Yahweh atau Jehovah gitu. Jadi makanya sama kalau kita membaca misalnya tafsiran dari tulisan-tulis Calvin ya, misalnya John Calvin, Calvin Commentaries itu juga banyak masih memakai Jehovah. Oh, Nah, tadi diamati ya, kalian mengamati begitu udah diterjemahkan ke yang lebih baru, baik itu New King James atau NIV atau yang lainnya, apalagi yang lebih baru sekarang ya, misalnya ESV, itu udah tidak lagi menyebutkan istilah itu, tetapi Lord gitu. Dan nggak apa-apa sih sebenarnya, karena memang ya itu lebih Inggris ya, lebih apa? Lebih Inggris. Kita juga tidak menerjemahkan Yahweh di bahasa Indonesia gitu. Kita juga tidak menyebut Yehova di apa itu di ITB itu terjemahan baru ya. Apa itu namanya? Kalau apa badan yang menerbitkan terjemahan Alkitab LAI ya. Kan ada juga tuh kelompok orang yang kepengennya itu diterjemahkannya Yehova begitu atau Yahweh. Nah, tidak. Kenapa? Karena itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya ya udah diterjemahkannya Lord saja. Itu udah cukup. Nah, kalau kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkannya Tuhan saja. Itu sudah cukup. Nah, Yehova itu sendiri atau Yahweh itu sendiri itu Hebrew gitu. Itu adalah bahasa Ibrani. Dan memang kan masih bisa dibaca dua pembacaan gitu. Jadi ada yang membacanya Yahweh, ada yang membacanya Yehova, tergantung gitu. Jadi mereka memakai Masoretic text-nya yang mana gitu. Itu ada naskah, jadi ada penyalin disebutnya namanya Masoret. Gitu. Karena ya kan Lord kalau mati ya. betul, karena kan JHWH itu kan nggak ada huruf vokalnya begitu. Jadi kalau lupa gimana bacanya gitu ya. Ini bacanya Yahweh, ini baca Yehova. Nah, jadi nggak apa-apa sih sebetulnya. Kalau King James mau menerjemahkan dulu langsung Yehova, itu juga tidak salah begitu. Tapi kalau terjemahkan Lord juga nggak apa-apa, tidak salah. Soalnya dulu itu alasan dia untuk saja saya untuk ganti Alkitab. Iyalah, karena apa ya? Karena kan ada agenda pribadi ya. Iya gitu ya, yang lain-lain dia nggak bilang itu. Iya begitu. Jadi Iya. ya susah juga ya begitu. Ini memang saksi Yehova ini. Iya itu ada agenda mereka gitu. Saya juga pernah bertemu dengan mereka waktu saya masih remaja dulu. 4 jam kami menghabiskan waktu. Ya, dari situ juga saya menyadari bahwa perdebatan bukan hal yang baik begitu ya. Iya, iya. Jadi kalau kita memahami dasar dari kebenaran firman Tuhan dan ada waktu untuk berdiskusi dengan mereka, mendoakan mereka, wah baik gitu. Selama mereka terbuka terhadap pengajaran firman Tuhan, itu baik. Tapi kalau tidak bisa diajak berdiskusi gitu ya, tidak mau dan udah seperti brainwash gitu ya, itu yang bahaya. Iya bahaya. Itu yang bahaya, begitu. Ya. Makasih Kak Dian. Ya. Yang soal NS itu sebetulnya mereka itu baru masuk koran atau berita bulan lalu, Kak Yudi. Betul. Jadi ada 15 orang pemuda yang masuk penjara di Singapura karena menentang itu ya, menolak NS. Ya, tetapi ya saya kagum juga mereka benar-benar convince, punya great conviction of what they believe even though it's wrong. Iya. Iya, dari aspek conviction-nya betul, baik itunya. Ya. Cuma ya jadinya jadi salah ya. Iya. Jadinya jadi salah. Sama seperti kayak pelaku bom bunuh diri juga punya conviction yang kuat tuh. Yang mereka lakukan benar gitu. Jadi iya itu bahaya itunya gitu.